Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Wulansari. Hai teman-teman, ketemu lagi di video aku. Aku mau sharing lagi kegiatan hari ini ya. Dan ini aku lagi persiapan mau masak. Itu tadi aku mau masak tumis atau lemak ya. Teri sama kentang. Dan ini aku lagi nyiapin perbumbuannya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Persiapannya gimana nih teman-teman? Persiapan menuju Ramadan sebentar lagi ya. Sebentar lagi teman-teman, tinggal beberapa hari lagi. Masya Allah, semoga kita bisa sampai di tempat di hari dimana yang kita rindu-rindukan setiap tahunnya ya teman-teman. Dan ini dia, aku lagi nyiapin bumbu halusnya. Aku pakai cabai merah, bawang putih, dan juga sedikit cabai kecil supaya ada terasa pedasnya. Tapi aku pakai sedikit aja supaya Pak suami nggak komplain ya teman-teman. Jadi karena ini aku buru-buru, karena ada kegiatan di luar kan. Sebenarnya aku mau keluar itu sekitar jam 2 atau jam setengah 3 gitu teman-teman. Memang gak repot sih, waktu masih panjang, tapi kan aku punya 2 bayi itu yang ngerepotin. Masya Allah, yang bikin waktu itu terasa cepat banget berlalu gitu ya. Jadi aku masaknya yang simple aja. Dan ini bumbunya langsung aku halusin. Tadi selain bumbu yang itu aku juga pakai kunyit yang halus. Aku pakai bubuk kunyit dan juga bubuk ketumbar teman-teman, karena aku nggak punya yang bijinya itu, jadi aku pakainya yang bubuk aja. Kebetulan aku punyanya yang bubuk. Dan ini mau aku halusin langsung pakai blender gitu teman-teman. Seneng deh kalau ngelihat video beberapa teman-teman itu yang udah persiapan menyambut Ramadannya itu udah Masya Allah ya, seneng banget deh ngelihatnya. Tapi di aku ya teman-teman, aku nggak yang mempersiapkan yang terlalu gitu juga. Karena yang pertama aku cuma kan berdua ya sama suami gitu. Cuman kita berdua aja, jadi ya paling kita nanti persiapannya gitu-gitu aja sih teman-teman. Tapi tanpa mengurangi rasa excited ya. Kita seneng banget sama bulan-bulan yang penuh berkah ya teman-teman, kita menyambut dengan bahagia. Terus nah itu puding yang aku buat tadi sebelum masak, aku sempat berbikinan puding. Rencananya nanti kan ada arisan keluarga, jadi di arisan keluarga gitu kita bawa kue gitu teman-teman. Jadi aku bikinan puding karena sayang aku lihat cuaca tuh di luar panas banget. Jadi sepertinya puding gitu enak ya, dingin gitu. Ya udah aku buat aja karena kebetulan bahannya juga ada di rumah gitu. Untuk resep puding kopi susu teman-teman yang aku buat itu aku udah catetin ya di box deskripsi. Jadi buat kalian yang mau barangkali mau ikutan recook atau gimana, boleh ya langsung cek di boxnya di bawah. Teman-teman jangan lupa subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe channel aku. Dukung channel aku ya teman-teman supaya aku terus semangat buat konten. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya jika kalian suka sama video-video aku. Dan juga jangan lupa kirim komentarnya ya teman-teman. Boleh juga saran dan juga pertanyaan. Dan ini Dede Rashid rewel, jadi aku gendongin sebentar aja. Aku nggak lama-lama karena ini kan lagi numis bumbu ya teman-teman. Dia minyak bumbunya itu kayak ciprat-ciprat gitu, jadi aku takut karena dia. Cuma aku gendong sebentar aja gitu. Dan ini aku mau taruh adenya balik. Dan udah bumbunya udah mateng, aku langsung aja masukin kentangnya. Dan aku mau masakin kentangnya dulu sampai kentangnya lunak teman-teman.
Nah ini aku bersihkan bumbunya yang ada di blender tadi ya. Aku kasih air sedikit, terus aku masukin lagi ke sini supaya ke wajannya ya teman-teman, supaya kentangnya sedikit tenggelam gitu dan cepet matang. Terus ini aku punya sisa nasi semalam. Nasinya sedikit banget ya teman-teman. Biasanya kalau sisaan nasi itu agak banyakan, aku biasa goreng pagi gitu, buat nasi goreng gitu. Tapi karena ini nasinya cuma sedikit, ya udah aku angetin aja di Yoma. Aku pakai tatakan yang putih itu loh. Ya udah aku taruh di situ aja. Dan ini sambil masak, sambil aku tunggu kentangnya masak, aku ngisi bensin dulu ya teman-teman. Ini stok kopi ya, stok kopi aku harus selalu ada karena kalau nggak aku ngantuk gitu teman-teman. Jadi ya udah minumnya gini sambil masak, aku minum sedikit-sedikit. Makanya kadang habisnya lama dan aku butuhnya banyak gitu kan. Ada yang sama nggak sih kayak aku lagi masak tuh sambil minum, sambil ngemil, atau kadang sambil makan ya teman-teman. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya cepat selesai gitu ya. Nah ini terinya mau aku masukin karena kentangnya udah lumayan empuk. Jadi mau aku masukin langsung sama kentang dan aku masak sekalian. Oh ya tadi juga aku di bumbu halusnya aku lupa ya. Aku tadi juga pakein apa ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Acehnya itu jara engket. Kalau aku nggak salah teman-teman yang kecil-kecil itu loh. Jara engket lah gitu. Aku pakai itu sedikit. Nah ini masaknya udah hampir selesai. Aku tinggal aduk-aduk dan ini aku mau langsung kasih bumbu-bumbu. Aku pakai garam, aku pakai sedikit ajinomoto atau micin ya. Terus aku juga kasih gula. Bumbu yang aku pakai itu aja teman-teman, aku pakai garam, micin dan gula, itu aja. Nah ini aku tambahin sedikit air karena tadi waktu aku koreksi rasa itu agak sedikit asin teman-teman. Jadi aku tambahin sedikit lagi air sekalian aku pengen rebusin kentangnya sedikit lagi gitu. Nah ini airnya juga udah sedikit udah menyusut ya. Aku langsung kentangnya udah mateng dan langsung aku matikan kompornya dan aku mau salin di mangkok kecil kayak gini. Jadi ini tuh simple banget ya teman-teman. Udah ada ikannya, udah ada sayurannya. Jadi nggak usah masak dua-dua kali gitu ya. Dan Abang Raihan itu udah aku gorengin ikan. Dan nanti juga dia aku kasih makan pakai kentang ini ya teman-teman. Dan juga nanti kan kita mau keluar arisan, rencananya juga nanti mau singgah ke rumah neneknya anak-anak dan mungkin nanti sore Abang Raihan makan apa gitu ya. Nanti sore lah dilihat, pokoknya udah ada stok makan buat siang dulu. Nah ini aku mau salin adik dulu karena aku mau beberes pakaian anak-anak ya teman-teman, selesai masak tadi. Tapi karena aku lihat itu diapersnya udah full, jadi sebelum kebocoran aku mau salin dulu. Dan sambil ditemani sama Abang Raihan yang mengambek. Dia lagi rewel tuh teman-teman, dia minta dibuatin susu. Jadi dia marah karena aku langsung nyamperin adiknya. Maksudnya dia itu dia mau aku nyamperin dia dulu, tapi kan aku mau nyalin adiknya ya. Jadi aku takut diapersnya itu bocor kemana-mana gitu.
Jadi dia cemburu gitu teman-teman. Anak kalian ada yang gitu gak sih? Nah gitu ya dilemanya kalau misalnya punya anak yang usianya itu rapet gitu ya, cemburu. Nah ini aku udah selesai beresin adek. Nah waktunya tuh lihat, waktunya aku bikin tenang si sulung supaya dia anteng. Karena kalau dia rewel itu biasanya adeknya juga ikutan rewel teman-teman. Dan kadang kalau enggak dipujuk-pujuk, diul-ul gitu, itu enggak berhenti ya, enggak diem sampai dengan aku dipujuk-pujuk, diul-ul. Nah ini terakhirnya, ternyata dia mau minta dibuatin susu teman-teman. Jadi tadi itu dia rewel kan, aku kira dia cemburu sama adiknya, ternyata dia mau dibuatin susu. Dia bilang kalau adiknya itu minta susu dan dia juga mau gitu. Itulah kalau nggak ditenangin dia bakalan nangis gitu kan. Nanti kalau udah tenang baru dia ngasih tahu apa yang dia pengen gitu. Dan ini langsung nempot. Aku mau bukain bajunya karena ini cuaca di luar panas banget ya teman-teman. Aku bukain bajunya supaya anak-anak aku tidurin siang dulu supaya nanti waktu keluar anak-anak gak rewel. Jadi ini aku mau kasih bobo anak-anak dulu. Nah ini mainan-mainan yang bertebaran. Aku mau minggirin dulu. Beginilah ya teman-teman. Pagi-pagi banget aku bangun ngeberesin ruangan ini. Aku sapu-sapu biar bersih. Tapi nanti ya balik lagi seperti semula. Tapi gak apa-apa, yang penting udah disapu dan udah bersih ya teman-teman. Soalnya itu banyak binatang-binatang yang jatuh sisaan malam hari gitu teman-teman kalau gak disapu. Dan setelah anak-anak anteng, aku makan dulu. Yuk kita makan yuk. Nah setelah aku selesai makan, aku langsung lanjut beberes pakaian anak-anak. Dan ini dia keranjang yang aku pakai buat naruh diapers adek, diapers abang, skincare anak-anak, terus juga pakaian-pakaian yang pada waktu mau dipakai gitu ya selesai anak-anak mandi, baik pagi hari ataupun stok untuk sore dan malam hari teman-teman. Jadi biasanya aku pilihin tuh baju-baju yang bakal dipakai satu hari itu, aku taruhnya di keranjang hijau ini. Sebenarnya ya kalau waktu aku di rumah mama, keranjang hijau ini tuh dengan usia Dede Rashid yang udah 8-9 bulan gitu, itu udah nggak terlalu terpakai ya teman-teman. Tapi di rumah ini itu aku masih harus pakai karena yang pertama kalau malam itu aku juga naruh botol-botol minuman gitu ya, botol-botol susu gitu di dalam keranjang itu. Karena kalau enggak Abang Raihan suka ngambilin dan buka-bukain tutup botol air minum itu teman-teman, dan dimain-mainin gitu loh, jadinya dibanjir-banjirin gitu. Tapi kalau misalnya aku simpennya di dalam keranjang gini terus, nah ini dia aku taruhnya di atas meja gini teman-teman, jadi dia kayak susah jangkau kan, jadi lebih aman. Nah sebenarnya aku pengen beli hambalan gitu teman-teman yang nempel di dinding gitu ya, tapi ya aku rasa ya nggak terlalu penting juga lah, ngapain juga cuman buat botol-botol minuman sama termos air panas buat susu anak-anak aja kalau malam hari. Karena kalau terutama si Dede ya teman-teman, kalau udah minta susu malam itu biasanya suka nggak bisa lama-lama gitu. Nah setelah beberes pakaian anak-anak, aku mau setrika baju aku dulu teman-teman. Ini aku setrikanya di sini karena aku kendala ya. Ini kan tali setrikaannya itu pendek. Nah aku belum punya cok sambungan gitu buat bisa nyetrika di bawah ya teman-teman.
karena kalau untuk setrikaan di atas meja aku nggak punya stok meja yang besar kecuali meja yang ada di dapur sana. Itu pun agak susah ya karena di atas meja kan aku juga taruh dispenser dan meja yang ada di kamar inilah yang lumayan bisa buat aku pakai setrikaan kalau pas mau pergi-pergi gitu teman-teman. Nah, alasan aku ya kenapa dispenser juga aku taruhnya di atas meja ya itu juga teman-teman, menghindari tangan Abang Raihan yang mainin air. Jadi kita udah nggak tahu ya mau taruh di mana karena ini meja makan agak sedikit lebih tinggi dari meja kompor yang kita punya, jadi ya udah kita taruh di meja aja. Dan ini aku juga mau setrika jilbab. Aku potong ya videonya teman-teman karena ini prosesnya lama banget dan itu ternyata Abang Raihan nggak tidur. Selesai dia nyusu, dia lihat aku bawa-bawa baju buat setrikaan. Dia tuh hafal teman-teman, kalau misalnya aku udah setrikaan baju dia tahu aku pasti kita pasti mau pergi karena selama di rumah ini karena kan aku belum punya cok sambungan ya buat setrika di bawah gitu ya teman-teman, kan lebih mudah dan kayak lebih luas aja kalau setrikaan di bawah karena aku punya stok baju gamis-gamis yang panjang-panjang gitu. Jadi palingan ya aku setrikanya seperti ini, kalau misalnya aku mau pergi ya aku siap-siapinnya dari pagi gitu. Dan Abang Raihan itu udah hafal kalau aku setrikaan, dia udah nggak bisa jauh-jauh karena dia takut ditinggal. Dan ini aku udah selesai, aku setrika baju aku karena baju anak-anak udah aku setrika sebelumnya. Dan ini udah sorenya, ini udah jam 3:30. Ya ampun teman-teman, tadinya kita mau lihat dede bayi tapi ternyata nggak keburu, tapi itu kadonya tetap kita bawa karena barangkali nanti keburu, tapi ternyata nggak keburu karena arisannya itu kan udah arisannya itu dimulai habis asar jam 4 gitu. Jadi ya udah kita pending dulu lihat dede bayinya. Dan ini sambil nungguin si ayah siap-siap. Dan sekarang kita udah di jalan. Lihat tuh cuacanya panas banget, ya ampun teman-teman. Ini adalah di jalan keluar dari rumah aku. Dan sekarang kita udah sampai di Ariti, tempat keluarganya suami ya teman-teman. Arisan kali ini tuh arisan dari di keluarganya Pak Su gitu. Dan itu lihat Dede Rashid bengong, liatin dede bayi, liatin abang bayi yang ada di depannya, aktif banget. Dan sekarang arisannya udah selesai teman-teman. Ini udah sore, ini udah sekitar jam 5:30 atau jam 6 ini ya. Kita ini lagi di rumah neneknya anak-anak. Jadi karena tempat arisan itu deket, jadi pulang selesai arisan kita singgah ke sini dulu. Dan ini view yang ada teman-teman, yang nggak ada di depan rumah aku. Dan sekian video dari aku teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.